Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dan selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari dengan percaya katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Kau menjawab lebih dari yang kami harapkan. Jawabanmu tepat pada waktunya. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang. Katakan, Yesus menjawab lebih dari apa yang kita harapkan. Dia memberi yang terbaik di waktu yang tepat bagi setiap kita. Amin. Kami akan melihat kuasa-Mu bekerja di dalam hidup kami, Tuhan. Yes, Lord. Lebih lagi dengan iman percaya katakan, Yesus mendengar. Perlahan-lahan bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Sabashkiramu. Mari bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Yes, Lord. Kami akan melihat. Sekali lagi angkat tanganmu lebih tinggi di hadirat Tuhan. Katakan, Yesus mendengar setiap seruan doaku. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yang percaya angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Katakan, Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku
melihat semua, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kita sembah Dia, saudara. Shalom dan selamat pagi buat seluruh jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur pada pagi hari ini atas segala kebaikan yang Tuhan berikan pada kita. Dia izinkan hari ini untuk dapat kita nikmati, kita pakai, baik dalam pekerjaan kita, begitu juga dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi saudara dan saya. Sebelum kita beraktivitas pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa untuk perenungan firman yang kami sampaikan. Kita berdoa. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau begitu baik dan selalu baik bagi kami. Anugerah kehidupan pada hari ini adalah satu anugerah yang terbesar yang kembali kami terima. Terima kasih Bapa. Izinkan kami sebelum melangkah, sebelum beraktivitas, kami mau bersekutu dengan-Mu Tuhan. Agar kami diberi kekuatan dan kami diingatkan selalu akan kuasa dan pertolongan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, sempurnakan keinginan dan harapan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, pada pagi hari ini, mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi renungan kita yang diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Kami akan bacakan kepada kita sekalian. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Demikian firman yang kami bacakan pada pagi hari ini. Shalom buat semua saudaraku. Salam sehat, salam semangat, salam bahagia di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini tema yang akan kami berikan kepada kita adalah hidup saleh. Kita hidup di dunia ini. Kita pasti yang sudah percaya kepada Tuhan selalu memiliki keinginan bagaimana agar dari sikap hidup yang bisa saya tunjukkan setiap hari ya Tuhan, pasti sikap hidup yang baik. Tapi terkadang saudaraku, apa yang menjadi keinginan kita? Apa yang menjadi impian kita? Apa yang menjadi doa dan harapan kita kepada Tuhan? Terkadang ada saja hal-hal dan rintangan yang menghalangi keinginan yang sudah kita miliki. Sehingga hati kita, pikiran kita, bahkan kehidupan kita tercemar oleh keinginan-keinginan daging. Oleh karena itu, satu hal yang diingatkan oleh Petrus pada kesempatan ini, pada pagi hari ini kepada kita adalah agar yang pertama yang harus kita lakukan dan kita mulai juga hari ini adalah jauhkanlah dari diri kita segala keinginan-keinginan daging. Kalau kita bandingkan kitab Galatia 5 ayat 16-26, Paulus juga mengangkatkan apa sih yang dimaksud dengan keinginan daging. Di sini Paulus mengingatkan di kitab Galatia, keinginan daging itu termasuk percabulan, kecemaran, begitu hawa nafsu, begitu juga dengan penyembahan berhala, perseteruan, ada sihir, perselisihan, iri hati, egois, dan ada roh pemecah dan lain sebagainya. Itu yang Paulus angkatkan dalam kitab Galatia. Begitu juga dalam kitab 1 Petrus pasal 2 yang diangkatkan oleh Petrus, agar kita juga menjauhkan diri kita, perbuatan kita, hati kita, pikiran kita dari hal-hal keinginan daging. Karena itu adalah satu hal yang menjauhkan kita untuk hidup di dalam roh Allah. Karena roh Allah yang ada di dalam diri kita pasti sangat bertolak belakang sekali dengan keinginan daging.
Jadi barang siapa yang hidup di dalam roh Allah, pasti dia menjauhkan segala keinginan daging yang kapan saja pun mau merongrong dalam jiwa dan kehidupannya. Oleh karena itu Petrus ingatkan, jangan sekali-sekali kita membiarkan diri kita diikuti oleh keinginan-keinginan daging yang menguasai kehidupan kita. Dan yang kedua, melalui firman yang menjadi renungan kita adalah mengenai perbuatan-perbuatan baik. Apa sih yang dimaksud dengan perbuatan baik? Perbuatan baik yang kita lakukan belum tentu menurut kita baik, menurut Tuhan itu belum baik. Tapi tolak ukur perbuatan baik adalah bagaimana kehidupan kita dipimpin oleh roh. Kehidupan yang dipimpin oleh roh adalah dimanapun kita berada dan bagaimanapun kondisi kehidupan kita, hidup kita pasti selalu membawa damai sejahtera. Karena kita memiliki kasih, memiliki sukacita, memiliki kesabaran, memiliki kemurahan hati, kebaikan dan kesetiaan, dan memiliki kelemah lembutan dan menguasai diri kita. Perbuatan-perbuatan inilah yang harusnya kita tunjukkan di dalam diri kita. Sehingga Petrus katakan, jika ada saatnya para pemitnah yang datang kepada kehidupan kita, mereka akan melihat perbuatan baik yang nyata di dalam diri kita. Sehingga mereka juga akan dapat saatnya memuliakan Allah ketika Tuhan menghampiri kehidupan mereka. Saudara-saudaraku, melalui firman ini, kita diajar untuk hidup saleh, menguasai diri kita, melakukan perbuatan yang baik di hadapan Tuhan. Begitu juga dengan sesama manusia. Sehingga perbuatan-perbuatan yang baik yang kita tunjukkan menjauhkan diri kita daripada penilaian orang yang tidak baik tentang kita. Boleh saja orang memfitnah kita dengan apapun sesuai dengan pemahaman mereka. Tapi saudaraku, firman ini mengingatkan kita, perbuatan baik itu tetap menjadi identitas yang nyata bagi kehidupan orang percaya. Sekalipun kita dibilang orang tidak baik, sekalipun kehidupan kita orang katakan adalah orang yang tidak layak dan lain sebagainya, biarlah orang berbicara sesuai dengan apa yang mereka pahami tentang kita. Tapi berilah diri kita diajar, dididik, dan dituntun oleh kuasa Tuhan yang menilai akan situasi kehidupan kita yang sebenarnya. Selamat merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman ini mengingatkan kita, menguasai hati kita, berbuat baik, dan selalu menjauhkan kehidupan kita dari keinginan-keinginan daging. Tapi utamakanlah keinginan roh yang berkuasa atas kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat renungan ini. Biarlah kiranya sapaan pagi ini Tuhan menyejukkan dan menyegarkan mata rohani kami, agar kami beroleh kesegaran jasmani kami, kesegaran rohani kami. Kami memiliki kesehatan tubuh, roh, dan jiwa kami. Kami mau berdoa buat semua anak-anak Tuhan yang selalu setia dan menyediakan waktu untuk bersekutu dan berdoa kepadamu Tuhan. Berkati Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Dan bagaimanapun kondisi kehidupan anak-anak Tuhan pada saat ini Bapa, baik dalam keadaan sakit, pergumulan berat juga, dan dalam keadaan sukacita. Berkati dan sertai dan kuatkan iman pengharapan mereka dimanapun mereka berada pada saat ini. Dan kami mau berdoa secara khusus buat Runggun Bogor. Kiranya Tuhan di Runggun ini, dan semua rencana-rencana yang mereka jadwalkan, yang harus mereka lakukan di dalam pelayanan di tengah-tengah Runggun Bogor, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Tuhan mampukan untuk melakukan segala pelayanan ini dari kehadiran hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan utus, baik itu dari pendeta Runggun yang sudah Tuhan pilih dan tempatkan di Runggun ini, pendeta Juris Tarigan dan keluarga. Berkati Tuhan agar senantiasa melalui pelayanan yang dia berikan di Runggun ini, diberkati pelayanan dan seluruh kekuatan kesehatan beliau disertai oleh kebaikan dan pengutusan Tuhan yang menyertai dia. Begitu juga kami mau berdoa buat seluruh majelis yang ada di Runggun ini. Kiranya melalui kuasa dan lawatan-Mu, semua para majelis yang ada di Runggun Bogor diberkati pelayanan, pekerjaan, dan seluruh keluarganya. Begitu juga di Runggun Bogor Tuhan,
atas segala rencana yang harus dilakukan dalam pelayanan ke depan. Tuhan pimpin, Tuhan arahkan, agar mereka di dalam mencapai tujuan dan melakukan pelayanan, selalu hanya nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Kami mau berdoa Tuhan, pada saat ini di Runggun Bogor, atas segala keberadaan jemaat Tuhan, pekerjaan mereka, kesehatan mereka, kiranya kuasa Tuhan yang menopang dan menyertai seluruh kehidupan jemaat juga. Dan kami juga mau berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di Sukabumi. Kiranya Tuhan, seluruh jemaat Tuhan dan hamba Tuhan yang ada di Perpulungan Sukabumi, mereka dilawat, mereka diberkati atas segala rencana dan kebaikan yang harus mereka jalankan dan terapkan di Runggun ini. Biarlah kiranya Tuhan perkembangan iman jemaat dan kehadiran jemaat dan keberadaan mereka pada saat ini Tuhan lawat. Dan Tuhan tolong keberadaan jemaat yang ada di Sukabumi. Kiranya Detasar yang melayani di Perpulungan Sukabumi juga diberkati oleh kebaikan-Mu. Tolong Tuhan bukakan jalan dan kesempatan, agar di dalam mencapai satu hati satu pikiran untuk mewujudkan rumah ibadah di Perpulungan Sukabumi juga. Tuhan tolong dan Tuhan bukakan jalan untuk dapat dilakukan hal-hal yang menjadi kerinduan di dalam jemaat ini juga. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan doa kami dan pengharapan yang kami sampaikan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.